Oke, selamat datang kembali di channel komitmennya yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Oke ya, sesuai dengan judul maupun deskripsi, nah kita akan membahas terkait dengan em, Open CTI ya teman-teman ya. Terus, nah, apa sih yang dimaksud dengan OpenCTI? Nah, di sini teman-teman juga bisa membaca ya di bagian introduction. Ini di dalam web http://docs.opencti.io slash latest ya. Ini di webnya kayak gitu. Nah, kemudian OpenCTI is an open source platform allowing organization to manage their cyber threat intelligence, knowledge, and observable. It has been created in order to structure, store, organize, and visualize technical and non-technical information about cyber threat. Nah, jadi pada intinya adalah di dalam OpenCTI ini merupakan sebuah tools maupun alat yang memungkinkan kita untuk melakukan em, cyber threat intelligence ya, seperti itu. Untuk mengatur lah terkait dengan cyber threat intelligence kayak gitu. Nah, it has been created in order to structure, store, organize, and visualize technical and non-technical. Jadi, di dalam OpenCTI ini, selain memang digunakan untuk melakukan kegiatan threat intelligence, ataupun anggaplah threat hunting, seperti itulah ya. Dan kemudian di dalam OpenCTI ini memungkinkan kita untuk melakukan visualisasi berupa data gitu, yang bisa kita sampaikan ke orang yang memang membutuhkan data ini gitu. Nah, di data ini tentunya ya kalau, teknikalnya ya kita juga, bisa melihat ya mungkin contoh di dalamnya itu ada dashboard-nya seperti itu ya dan non technical information ini ya bisa kita, ekspor anggaplah seperti itu ya. Nah, ujung-ujungnya ya terkait dengan cyber threat gitu ataupun ancaman yang ada di dunia cyber gitu, teman-teman. Nah, oke ya. Dan jujur ini baru kali pertama saya untuk, eee, melakukan proses deployment terkait dengan OpenCTI ini, seperti itu teman-teman. Makanya, nantinya kalau misalkan, ada isu di saat mungkin proses deployment ya nanti teman-teman juga bisa diikutin seperti itu ya teman-teman ya. Nah kayak gitu, oke. Nah sebenarnya di dalam arsitekturnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada apa, RabbitMQ, terus ada Elasticsearch, ada Redis, S3 bucket kayak gitu-gitu. Nah, di sini teman-teman, sebentar ya, scroll ke bawah dulu. Nah, di dalam requirement ataupun yang memang dibutuhkan untuk melakukan instalasi OpenCTI ini juga lumayan besar, kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat di bagian dependensi. Nah, ini ya infrastruktur requirement-nya. Ini di dalam Elasticsearch ini untuk CPU-nya ini 2 core, RAM-nya ini kurang lebih ada 8 GB. Kayak gitu untuk disknya ini tipenya ini SSD kayak gitu ya. Ada juga yang memang apa namanya pakai HDD kayak gitu ya standar. Nah ini di space-nya ini lebih kurang 16 GB. Ini untuk Redis juga teman-teman bisa baca sampai akhirnya ke S3 ataupun Minio seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini nanti akan saya slashing. Jadi yang di slashing itu kalau untuk yang di bagian pertama ini kita hanya membahas terkait dengan infrastruktur, requirement-nya seperti itu ataupun introduction lah ya. Nah, untuk di bagian yang kedua mungkin di video yang sama nantinya kita langsung praktikal untuk melakukan proses deployment-nya ya teman-teman untuk melakukan build OpenCTI ini teman-teman seperti itu ya. Nah, ini requirement-nya cukup menggila ataupun cukup berat kayak gitu. Nah, kurang lebih untuk, spesifikasi dari, device yang saya pakai, itu saya punya Ubuntu ya. Saya pakai Ubuntu ini, Ubuntu 24, 04 ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, saya pakai Ubuntu 2404, kayak gitu. Kemudian RAM untuk RAM saya lebih kurang saya pakai 20 GB. Nah, untuk disknya saya full semuanya pakai SSD. Untuk size-nya
itu saya buat itu 120 gigabyte seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, saya ulangin ya, CPU saya menggunakan 10 core, untuk RAM saya pakai 20 gigabyte. Kemudian untuk disk saya menggunakan SSD full 120 gigabyte untuk Ubuntu server saya. Seperti itu teman-teman, untuk melakukan instalasi terhadap OpenCTI ini teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau kita terkait dengan requirement-nya ini teman-teman, saya mungkin akan menjelaskan sedikit ya, karena dari komponennya ini saya juga belum tahu banyak seperti itu. Yang saya tahu pasti itu terkait dengan elastik, that's it gitu. Seperti itu sebenarnya. Nah, coba deh kita yang saya tahu aja ya teman-teman, yang mungkin kalau mungkin saya ada salah, teman-teman feel free aja itu discuss sama correct me if I wrong gitu kalau ada salah juga. Nah, di bagian komponen ini terutama Elasticsearch ya. Elasticsearch ini apa? Elasticsearch ataupun ELK ini produknya dari Wazoo, yang mana ini merupakan teknologi dari SIEM ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu SIEM itu apa, SIEM itu adalah Security Information and Event Management. Jadi di dalam Elastic itu event yang berkaitan ya dengan security itu nantinya akan terlock ataupun tersentralisasi di dalam Elastic. Seperti itu teman-teman. Contoh, di dalam Elastic ini ada event security terkait dengan SQL injection kayak gitu. Nah, nanti dari source IP kemudian dari destination IP-nya mengarah ke aset mana nanti juga bisa dilihat. Kemudian SQL injection-nya ini metodenya dia nginjekin ataupun nginputin code apa nanti juga bisa terbaca di dalam Elastic ini. Seperti itu teman-teman. Jadi yang berkaitan dengan event-event security itu tersentralisasi maupun terlock ya di dalam Elasticsearch kayak gitu. Kemudian di dalam Redis, kalau Redis ini em, setahu saya untuk eh, apa namanya bagian dari server juga ya. Jadi untuk komunikasi yang cepat seperti itu. Jadi itu untuk RabbitMQ dan Minio itu kurang lebih apa namanya? Nah, ini teman-teman juga bisa ngulik ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya pengetahuannya kayak gitu ya karena saya juga posisinya lagi belajar kemudian yang saya juga kurang bersinggungan dengan tools-tools ataupun platform dari sini gitu. Karena kan kalau di sini membaca Redis, RabbitMQ ataupun S3 ini ya kurang lebih untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia infra ataupun di bagian DevOps kayak gitu ya. Nah, mereka pasti paham terkait dengan ini kayak gitu. Nah, kemudian apalagi ya? Em, untuk goalsnya, kalau goals maupun dari tujuannya itu apa? Nah, dari tujuan akhir adalah kita bisa tentunya yang pertama kita bisa melakukan instalasi OpenCTI ini, yang kemudian kita bisa mengintegrasikan dari masing-masing komponen ataupun requirement yang ada di sini teman-teman. Nah, yang kemudian yang tujuannya yang ketiga nanti sekaligus akan membuat testing ya. Testing seperti itu. Nah, karena kenapa di testing? Karena nanti akan diintegrasikan dengan Elastic. Yang mana Elastic ini kan digunain untuk ngelok yang berkaitan dengan event security gitu. Nah, makanya kalau Elastic ini nanti kita akan taruh aset ataupun kita integrasikan dengan aset di dalamnya gitu. Jadi di Elastic ini anggaplah mudahnya gini deh, monitoring aset. Nah, aset kita ini nanti akan coba saya serangin kayak gitu. Apakah dari event ini bakalan terlock dengan elastik apa enggak kayak gitu. Kemudian setelah itu, setelah event security ini terlock, nantinya akan coba kita untuk lakukan eh, identifikasi ataupun analisis terkait dengan threat ya ataupun ancaman seperti itu yang mana threat ini akan kita lakukan analisis dengan menggunakan tools OpenCTI itu yang telah diintegrasikan dengan beberapa
requirement ataupun dependencies yang ada di sini teman-teman, seperti itu ya kurang lebihnya. Itu sih teman-teman. Nah, nantinya akan saya dokumentasikan secara keseluruhan, baik itu kita secara praktikal ataupun melalui video ini, ataupun saya buat dokumentasikan yang akan saya publik ya nanti, ataupun saya publish gitu di dalam internet yang kemudian teman-teman juga bisa mengakses kayak gitu. Oke. Nah, untuk di tahap instalasinya, kita masuk di tahap instalasi. Di sini ada dua metode yang memang bisa digunakan. Untuk yang pertama ini use Docker ya, ataupun kita bisa melakukan instalasi dengan menggunakan Docker kayak gitu. Ataupun yang kedua di sini kita akan secara manual ya, seperti itu. Nah, cuman di sini nanti saya akan menggunakan Docker kayak gitu. Nah, Docker itu apa? Sebenarnya juga teman-teman untuk bisa mempelajari. Nah, overall kalau untuk Docker ini adalah di dalamnya itu nantinya akan ada kontainer di mana Docker ini mampu ataupun bertugas untuk menjalankan kontainer-kontainer yang ada, kontainer ataupun image. Nah, kontainer itu apa? Kontainer itu contohnya adalah RabbitMQ. Itu bisa kita jalanin barengan gitu loh dengan apa namanya? Platform-platform yang lain bisa dijalanin barengan. Nah, itulah kegunaan dari Docker, bisa menjalankan kontainernya. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman, ataupun image ya. Nah, untuk jelasnya mungkin coba nanti kita sekaligus untuk mengimplementasikannya seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya untuk di dalam instalasinya ataupun melakukan setup ini juga sudah dijelaskan ya teman-teman ya. Coba kita open link new tab seperti ini untuk installation dengan menggunakan Docker ya, karena nanti saya akan menggunakan Docker. Nah, yang pertama kita bisa melakukan install Docker dulu yang pertama seperti itu teman-teman. Nah, ini di jam 20.20 ataupun jam 8.20 ini di part ataupun bagian introduction ya, ini mungkin introductionnya seperti itu, dan nanti akan kita lanjutkan untuk di bagian installationnya. Nah, mungkin buat teman-teman bisa untuk like, comment, dan subscribe agar saya selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya ya. Oke, nantikan yang selanjutnya ya.